Halo sahabat Weekly. Pada tahun 1995, seorang mahasiswi di sebuah universitas bergengsi di Cina secara mendadak menderita penyakit misterius. Gejalanya muncul secara tiba-tiba hingga mahasiswi itu berakhir dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Awalnya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dialami oleh gadis itu. Hingga dua orang sahabatnya dengan gigih berusaha mencari penyebabnya secara online dan akhirnya berhasil mendapatkan jawaban dari para dokter di seluruh dunia. Ternyata yang diderita oleh mahasiswi itu bukan disebabkan penyakit misterius, melainkan karena ulah seseorang yang berniat jahat padanya. Suling berasal dari keluarga sederhana, tetapi gadis itu terlahir dengan kecerdasan dan banyak talenta. Kedua orang tua Suling membesarkannya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi gadis kebanggaan keluarga. Berkat otaknya yang encer, dia tidak pernah mengecewakan dalam urusan pendidikan. Berkat nilai-nilainya yang memuaskan, Suling diterima di Universitas Tsinghua, sebuah universitas bergengsi di Cina yang berada di Beijing dan mengambil jurusan kimia sains. Karena karakter Suling yang baik, dia mendapat banyak teman baru. Menurut teman-teman sekelas, Suling adalah teman yang baik. Kecantikan wajah Suling juga menarik perhatian banyak pria di kampus. Sedangkan para dosennya menilai gadis itu sangat cerdas dan berbakat. Dia dikenal tidak hanya unggul di bidang akademis, tetapi juga seorang musisi berbakat. Kebahagiaan Suling menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Beijing mulai berubah ketika kondisi kesehatannya mengalami penurunan secara perlahan. Gejala awal dirasakannya pada bulan Desember tahun 1994, di tahun keduanya di universitas. Saat itu, Suling mengalami sakit perut akut dan rambutnya pun mendadak rontok parah. Dia sampai harus dirawat di rumah sakit Tongren. Dokter mendiagnosis gadis itu menderita flu yang biasa muncul saat musim dingin. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, kondisinya berangsur-angsur membaik dan dokter mengizinkan Suling pulang agar dapat melanjutkan studinya. Namun, di bulan Maret tahun 1995, sesaat setelah menyelesaikan penampilannya dalam sebuah resital musik, Suling mulai merasakan gejala-gejala itu muncul kembali, bahkan semakin parah. Kakinya nyeri bukan main, separuh wajahnya lumpuh dan dia kesulitan bernafas. Kondisi itu makin memburuk hingga Suling kembali masuk rumah sakit dan dokter terpaksa memasang alat untuk membantunya bernafas. Semua gejala yang muncul secara tiba-tiba itu membuat para dokter kebingungan. Suling tidak mengalami cedera ataupun trauma pada bagian kepalanya. Dia juga tidak memiliki riwayat kelainan pada syaraf. Apa yang menimpa Suling tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya, seorang dokter dari Rumah Sakit Universitas Kedokteran Peking Union yang bernama Dr. Li menduga kuat Suling keracunan talium. Kesimpulan itu berdasarkan adanya kemiripan pada gejala yang dialami Suling dengan kasus lain yang pernah ditangani oleh Dr. Li pada tahun 60-an. Namun Suling membantah diagnosis Dr. Li karena selama dia menjadi mahasiswa jurusan kimia sains, tidak pernah sekalipun menggunakan zat itu, baik saat penelitian di kampus maupun di dalam laboratorium. Pada akhirnya para dokter harus mengesampingkan hal ini dan sekali lagi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kondisi misterius yang dialami Suling. Seiring berjalannya waktu, kondisi gadis itu semakin memburuk. Dua orang sahabatnya, Chai dan Bei, sedih dan juga prihatin. Mereka kemudian berinisiatif mencari bantuan secara online demi kesembuhan Suling. Pada bulan April tahun 1995, mereka mulai memposting permintaan bantuan untuk Suling pada sejumlah forum dan grup di internet.
Postingan itu berbunyi, "Para dokter di Cina tidak dapat mendiagnosis penyakit ini. Tolong." Dalam postingan itu juga dilampirkan sejumlah dokumen berkaitan dengan penyakit misterius yang diderita sahabat mereka Su-Ling. Dalam hitungan jam, ribuan dokter dari negara barat memberikan tanggapan mereka. Kurang lebih sepertiga dari masukan mempunyai pendapat yang sama dengan Dr. Lee, bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah talium. Lebih lanjut, para dokter online itu menyarankan agar Su-Ling segera diberi terapi Prusia biru, diketahui sebagai penawar talium yang cukup umum digunakan. Awalnya para dokter yang merawat Su-Ling skeptis dengan diagnosa serta saran dari para dokter online. Namun setelah mencoba berbagai cara, tetap tidak bisa menyembuhkan Su-Ling, malahan kondisinya semakin buruk. Akhirnya mereka mencoba memberikan Prusia Blue. Dan tak lama setelah itu kondisi Su-Ling mulai membaik serta luput dari maut. Meski demikian, fisik dan syaraf Su-Ling mengalami cedera permanen. Dia memang bisa bernafas tanpa bantuan alat, tetapi kehilangan kemampuan bicara, lumpuh sebagian besar, dan tidak bisa melihat. Selain itu, Su-Ling juga menderita keterlambatan mental. Su-Ling yang dulunya sangat cerdas dan berbakat, kini terpaksa hidup bergantung pada bantuan orang sekitarnya seumur hidup. Dari hasil sejumlah tes diketahui Su-Ling telah terpapar dan bahkan menelan zat berbahaya itu selama berbulan-bulan. Jumlahnya meningkat dan dosisnya terus bertambah. Bila Su-Ling dan pihak universitas telah menyatakan bahwa gadis itu tidak pernah bersinggungan dengan talium, maka polisi menyimpulkan ada seseorang yang sengaja meracuninya. Tetapi siapa? Berdasarkan rumor yang beredar, besar kemungkinan pelakunya adalah Sun Wei, teman sekamar Su-Ling di asrama mahasiswa. Sun Wei adalah seorang gadis beruntung yang dilahirkan dalam keluarga kaya. Namun, dibandingkan dengan Su-Ling dalam hal akademik dan bakat musik, dia jauh di bawah teman sekamarnya itu. Banyak orang di kampus tahu, Sun Wei sangat iri pada Su-Ling, seakan dia tidak percaya seorang Su-Ling yang berasal dari keluarga biasa bisa mengalahkannya. Yang lebih mencurigakan, Sun Wei adalah asisten peneliti seorang profesor terkenal, sehingga gadis itu punya akses masuk ke laboratorium Tsinghua di mana zat talium berada. Sun Wei kemudian diinterogasi oleh polisi selama 8 jam. Namun, berkat koneksi orang tuanya, dia dengan cepat dibebaskan. Diketahui, orang tua Sun Wei memiliki hubungan dekat dengan para petinggi di Beijing. Kasus Su-Ling pun menjadi dingin tanpa petunjuk baru dan akhirnya dihentikan pada tahun 1998. Sedangkan Sun Wei, sang tersangka utama, melenggang bebas. Diketahui gadis itu pindah ke Amerika untuk memulai lembaran baru dan mengganti namanya menjadi Jasmine Sun. Pada tahun 2005, 10 tahun setelah tragedi terjadi, ada seorang alumni Universitas Tsinghua secara terbuka di internet menuduh Sun Wei sebagai pelaku atas apa yang menimpa Su-Ling karena dianggap memiliki motif, sarana, serta kesempatan untuk melakukannya. Setelah itu, beberapa teman seangkatan Sun Wei dan Su-Ling ikut angkat bicara. Mereka tahu betapa Sun Wei iri pada Su-Ling sehingga dia bersikap kasar dan acuh kepada teman sekamarnya saat jatuh sakit. Secara online, Sun Wei sempat memberikan pembelaan diri. Dia menyangkal tuduhan mereka dan menyalahkan keamanan kampus terutama di area laboratorium yang sangat lemah. Hal itu memungkinkan siapa saja yang berniat jahat dapat masuk dan keluar laboratorium tanpa ketahuan. Meski Sun Wei menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus ini, tetapi bukti fisik bahwa dialah pelakunya tidak pernah ditemukan. Polisi tidak bisa menangkap Sun Wei hanya berdasarkan desas-desus tentang kecemburuannya pada korban maupun hanya berdasarkan pengakuan para saksi yang kebanyakan memihak korban. Sebuah petisi sempat dibuat guna memulangkan Sun Wei ke Cina. Namun sayangnya, petisi itu ditolak oleh pemerintah Amerika.
Hingga kini, Suling masih belum mendapatkan keadilan yang sangat layak diterimanya setelah seluruh masa depannya direnggut dari tangannya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah pelaku sebenarnya? Demikian akhir kisah kali ini. Semoga dapat memberi pelajaran bagi kita semua ya. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.